Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di video presentasi kelompok kami. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil analisis arsitektur enterprise dengan studi kasus pada sistem informasi akademik atau SIAKAD. Analisis ini kami buat menggunakan kerangka kerja standar Archimedes. Pada penjelasan kali ini adalah mata kuliah arsitektur enterprise yang dilaksanakan pada setiap hari Senin pukul 20 lewat 1 menit sampai dengan 22.30 waktu setempat. Oke, dalam video ini disusun sebagai tugas kelompok, yaitu saya sendiri, Chris Rahardian, dan ada rekan saya, Afda Nandia Rashid. Kami adalah mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan, Jakarta. Mari kita masuk ke slide selanjutnya, dan juga sebagai inti dari pembahasan kita. Di layar bisa dilihat diagram arsitektur enterprise untuk sistem akademik kampus kita. Diagram ini memetakan bagaimana sistem bekerja secara menyeluruh. Kita membaginya menjadi 3 lapisan utama agar mudah dipahami. Yang pertama, yang berwarna kuning ini adalah business layer atau lapisan proses bisnis. Yang kedua, yang berada di tengah yang berwarna biru ini adalah application layer atau lapisan aplikasi. Di bagian ketiga yang berwarna hijau ini adalah teknologi layer atau infrastruktur teknologinya. Ketiga lapisan ini saling terhubung satu sama lain, mulai dari perangkat di bagian bawah hingga layanan yang dirasakan mahasiswa di bagian atas. Kita ke slide selanjutnya, yaitu mengenai model arsitektur berlapis. Mengapa kami memisahkan sistem ini menjadi model berlapis? Tujuan utamanya adalah memvisualisasikan bagaimana infrastruktur teknologi di lapisan bawah, kita balik, di lapisan bawah ini secara langsung mendukung tujuan strategis universitas di bagian atas, di bagian business layer ini. Dengan model ini kita bisa melihat fokus yang berbeda dalam setiap layernya. Dalam business layer berfokus pada pengguna dan proses. Application layer berfokus pada perangkat lunak pendukung. Teknologi layer berfokus pada infrastruktur fisik. Pemisahan ini mempermudah kita dalam menganalisis dan mengelola kompleksitas dari sistem itu sendiri. Untuk selanjutnya adalah business layer atau lapisan bisnis. Sekarang mari kita lihat dan kita bedah lapisan pertama, yaitu business layer. Lapisan ini menjawab pertanyaan mendasar, apa yang sebenarnya organisasi lakukan. Di sini kita bisa melihat dari sudut pandang pengguna. Yang pertama adalah aktor utama, yaitu mahasiswa itu sendiri yang bertindak sebagai pemicu atau trigger aktivitas dalam sistem. Selanjutnya adalah proses bisnis.
Kunci yang dilakukan mahasiswa ada dua, yaitu proses pengisian KRS dan proses melihat nilai dari hasil studi yang dilakukan oleh mahasiswa selama berkuliah. Setelah itu, output atau keluaran akhirnya adalah layanan bisnis berupa layanan akademik mahasiswa yang manfaatnya dirasakan langsung oleh pengguna. Jadi, di layer ini teknologi belum terlihat secara teknis, tetapi kita fokus pada layanan apa yang diterima oleh mahasiswa itu sendiri. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Afda Nandia Rashid. Selanjutnya, lapisan kedua yaitu application layer. Ini adalah lapisan tengah yang biasa disebut lapisan aplikasi, di mana lapisan ini berperan sebagai sistem pendukung. Lapisan ini adalah perangkat lunak yang berfungsi menjembatani keinginan pengguna di lapisan pertama atau lapisan bisnis dengan data yang tersimpan, di mana komponen utamanya adalah portal Siakat berbasis web yang menjadi antarmuka atau pintu gerbang utama sistem. Di dalamnya terdapat fungsi aplikasi yang berisi logika spesifik, yaitu modul KRS online untuk menangani rencana studi dan modul cek nilai untuk pelaporan hasil studi. Di mana semua fungsi ini tertuju pada layanan aplikasi yang menyediakan layanan data akademik untuk merealisasikan kebutuhan bisnis di atasnya. Lalu ada lapisan ketiga, yaitu teknologi layer. Ini adalah lapisan terakhir atau lapisan terbawah, di mana fokus pada lapisan ini adalah infrastruktur fisik, yaitu perangkat keras dan jaringan yang memungkinkan aplikasi untuk berjalan. Dari sisi pengguna, ada perangkat user seperti laptop atau HP, mahasiswa yang berfungsi sebagai media akses di sisi klien, di mana perangkat tersebut terhubung melalui jaringan menggunakan internet atau wifi kampus sebagai jalur transmisi pada datanya. Dan di sisi backend terdapat server node, ini mencakup server kampus dan database server SQL, tempat aplikasi di hosting dan data disimpan di dalam server tersebut. Lalu ada bisnis IT alignment, keselarasan. Ini adalah yang paling penting, di mana semua lapisan saling selaras dalam bisnis IT alignment. Jika kita melihat alur integrasinya secara bottom up, yaitu dari bawah ke atas, kita bisa melihat ketergantungan yang sangat erat, di mana infrastruktur bertugas menghidupkan aplikasi. Tanpa server, aplikasi tidak akan jalan. Itu lapisan paling atas. Lalu ada aplikasi yang ditandakan dengan warna biru, kemudian menyediakan sebuah fitur untuk mengolah data. Itu terletak di tengah. Terus ada bisnis kuning menggunakan fitur tersebut untuk melayani mahasiswa. Itu adalah lapisan terbawah. Jadi analisis ini membuktikan satu hal krusial, di mana jika server kampus mati, maka portal Siakat akan down dan akibatnya mahasiswa gagal dalam mengisi KRS. Kesimpulannya adalah arsitektur enterprise membantu memetakan kompleksitas sistem kampus menjadi struktur yang logis. Sistem akademik kampus adalah contoh penerapan service oriented arsitektur, di mana teknologi hadir sepenuhnya untuk melayani kebutuhan bisnis mahasiswa, di mana manfaat utamanya pemisahan layar memudahkan identifikasi masalah-masalah dan apakah di jaringan aplikasi ataupun dalam proses pada bisnis. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan untuk presentasi arsitektur enterprise dengan judul studi kasus Siakat menggunakan kerangka kerja Archimate. Saya Afdan Nandiarasi dan rekan saya Kris Rahardian mengucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.